Assalamualaikum, kembali lagi di berbagi cerita kebaikan. Episode kali ini tentang Nabi Nuh yang berjudul Perahu Nabi Nuh berlabuh di puncak gunung. Ayo, ayo, naik semua, teriak Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman. Tanpa membantah, para pengikut Nabi Nuh naik ke dalam sebuah perahu besar. Meskipun orang-orang kafir mengejek, orang-orang beriman tersebut tidak peduli. Mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Nuh. Bersiap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu yang orang-orang saleh dan kerabatmu. Bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Demikian firman Allah kepada Nabi Nuh. Maka semua pengikut Nabi Nuh berbondong-bondong naik ke kapal Nabi Nuh. Jumlah mereka tidak lebih dari 100 orang. Diikuti oleh hewan-hewan yang masing-masing sepasang. Orang-orang kafir terus mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya karena mereka tidak beriman dan merasa heran melihat Nabi Nuh membuat perahu besar. Padahal di tempat mereka sama sekali tidak ada sungai maupun lautan. Seperti inilah ucapan mereka itu. Wahai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang kau buat itu berada jauh dari air. Apakah untuk tidak ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin membawa kapalmu ke laut? Nabi Nuh tidak memedulikan ucapan orang-orang kafir. Ia yakin azab dari Allah akan segera datang. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya bukan dalam waktu sebentar, melainkan sudah dijalaninya selama 500 tahun. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun dan ia diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 450 tahun. Namun orang yang mengikuti ajarannya hanya sedikit. Itu pun hanya terdiri dari orang-orang yang miskin dan lemah. Orang-orang kaya dan kuat di antara kaum Nabi Nuh malah menyembah patung-patung berhala. Patung-patung itu diberi nama Wad, Suwa, Yagut, Yauk, dan Nars. Sesuai dengan nama orang-orang tersebut ketika masih hidup. Kelima orang yang dijadikan patung itu sebenarnya adalah orang yang saleh. Karena kaumnya begitu menghormati dan memuliakannya, ketika kelima orang saleh itu meninggal, kaum Nabi Nuh membuat patungnya dan memujanya. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia dikirim oleh Allah kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah semata. Seperti ajaran nenek moyang mereka, Nabi Adam. Namun,
Mereka sudah lupa pada ajaran benar yang bersumber dari Allah. Bahkan Nabi Nuh sudah dianggap tidak menghormati leluhur mereka, sehingga mereka berani melakukan tindak kekerasan kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Wahai kaumku, jika kalian semua tidak mau mengubah tindakan yang jahat, sewenang-wenang, zalim dan tidak manusiawi, aku khawatir Allah akan mendatangkan bencana untuk memberi pelajaran pada kalian. Ujar Nuh memperingatkan kaumnya. Ayo, datangkan saja bencana itu sesegera mungkin. Kami tidak takut. Wahai Nuh, kamu memang seorang pembual dan pembohong, tantang kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih mendengar ucapan kaumnya itu. Padahal ia sangat menyayangi kaumnya dan berharap mereka kembali ke jalan yang benar. Melihat kesedihan yang dirasakan Nabi Nuh, Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman, kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat. Mendengar firman Allah tersebut, maka Nabi Nuh menengadahkan ke langit, memohon azab untuk kaumnya yang tidak kunjung beriman, walaupun sudah berulang kali diberitahu. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal, mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka. Setelah semua pengikut Nabi Nuh masuk ke dalam kapal, langit mulai menggelap, diselimuti mendung tebal, pertanda sebentar lagi akan turun hujan deras. Nabi Nuh berusaha memujuk kembali kaumnya bahwa azab Allah akan segera datang. Namun mereka tetap membantah dan tidak percaya. Akhirnya hujan deras pun tumpah dari langit. Kilat berkelebat tiada henti. Petir menggelegar bersahut-sahutan. Bukan hanya itu, air ternyata juga memancar sangat deras dari dalam bumi. Banjir bandang bergelombang melanda bumi, menenggelamkan apa saja, menghempaskan apa saja. Dengan membaca doa, Bismillahi majreha wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh di tengah gelombang dahsyat. Di kanan kiri kapal terlihat orang-orang kafir berusaha menyelamatkan diri dari bencana itu. Pada saat itu, Nabi Nuh melihat Kan'an, anaknya yang sedang berlari menuju gunung menghindari kejaran gelombang air. Nabi Nuh segera memanggilnya. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Kan'an yang sudah tertutup hatinya
dengan sombong menolak ajakan Nabi Nuh. Tidak, aku akan pergi ke gunung. Banjir tidak mungkin sampai ke gunung, tolak Kan'an. Nabi Nuh berkata lagi, kamu harus tahu, hari ini tidak ada yang bisa selamat dari siksaan Allah, kecuali yang diselamatkan oleh Allah saja yang Maha Penyayang. Akan tetapi, Kan'an tetap tidak memedulikan ucapan Nabi Nuh. Ia terus berlari ke atas gunung. Apa daya, gelombang air lebih cepat menyusulnya. Ia pun terhempas dan tenggelam dalam arus banjir bandang. Nabi Nuh sangat sedih melihat kejadian itu. Ia pun mengeluh kepada Allah. Ya Allah, bukankah anakku termasuk keluargaku? Allah menjawab keluhan Nabi Nuh dengan firman-Nya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui kebenarannya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Mendapat teguran dari Allah, Nabi Nuh segera sadar akan kesalahan sikap dan ucapannya. Ia pun memohon ampun kepada Allah. Setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah binasa, maka hujan pun mulai berhenti dan banjir mulai surut. Cuaca berubah cerah dan langit terang kembali. Allah bersabda kepada Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang selamat, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi orang-orang beriman yang bersamamu. Kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi. Lalu para penumpangnya turun dan mulai membangun kehidupan baru di bawah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.